Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat sore sobat saya semuanya. Dipancarkan dari studio lantai 2 di Gedung Ilmu Kesehatan Masyarakat di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Raisa Radio kembali hadir di hari ini Sobat Sehat 6 Maret 2023. Apa kabar Sobat Sehat semuanya ya? Semoga baik-baik aja dan terima kasih ada selalu stay tune di Raisa Radio baik melalui di website ataupun di radio aplikasi streaming nih. Gimana hari minggunya Sobat Sehat? Karena kebetulan nih di hari minggu kemarin di FKKMK ini sedang rame ya, lagi Dies Natalis ke-77 FKKMK UGM. Nah Sobat Sehat, ngomongin soal hari Minggu, biasanya hari Minggu tuh dipakai untuk apa nih kalau Sobat Sehat? Apakah istirahat? Sebetulnya hari Minggu itu nggak harus yang keluar ya, kadang-kala ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Hari Minggu kemana nih? Atau malam Minggu kemana nih? Apakah hari Minggu itu wajib kemana-mana? Padahal enggak ya Sobat Sehat, ada boleh gitu ya untuk mengambil hari Minggunya untuk beristirahat, itu juga boleh. Kalau lagi kebetulan ada acara ya sudah gitu ya. Jadi hari Minggu sebetulnya tidak harus kemana-mana juga gak apa-apa. Tanyakan tubuh Anda butuh istirahat atau mungkin butuh liburan. Nah kembali Sobat Sehat di Bincang Sehat sore hari ini, kita nanti akan bahas tentang aborsi insya Allah ya. Sobat Sehat terima kasih yang sudah stay tune, sudah mengajukan pertanyaan juga, sudah mantengin juga dimanapun Anda berada Sobat Sehat di website maupun di Zoom. Bincang Sehat kembali hadir untuk Anda. Dan terima kasih Sobat Sehat, Bincang Sehat sebuah program dari Raisa Radio yang bisa Anda nikmati setiap hari Senin sore, Selasa pagi dan juga Kamis sore secara rutin ya. Kita membahas tentang informasi kesehatan yang bermanfaat untuk kita semua. Dan sore hari ini Sobat Sehat sudah hadir bersama dengan kita akan bahas tentang fenomena aborsi atau menghentikan kehamilan dengan beragam cara Sobat Sehat. Kita akan melihat nanti aborsi ini seperti apa dan juga apa bahayanya untuk tubuh kita Sobat Sehat, dan juga sudah hadir juga bersama dengan kita di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Muhammad Nur Hadi Rahman, spesialis obstetrik dan ginekologi dari Departemen Obsgin FKKMK UGM. Selamat sore Dr. Nur Hadi. Selamat sore, maaf ya baru bisa bergabung. Tidak apa-apa Ya. Dok, kami juga mengucapkan terima kasih banyak sudah mau menyapa para Sobat Sehat. Ya. Dan Sobat Sehat nanti bersama dengan Dr. Nur Hadi, tidak sendiri, bersama juga dengan Dr. Endah Rahmawati, MA PhD dari Departemen Obstetrik dan Ginekologi, akan menemani kita semua Sobat Sehat. Jadi silahkan, waktu masih kita buka sampai dengan pukul 4 sore, silahkan di 0812 3239 7300. Sobat Sehat, selamat menyimak. Waktu saya berikan ke Dr. Endah, silakan Dok. Ya, terima kasih banyak Mbak Galuh. Halo Sobat Raisa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi di sore yang cerah ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas terkait dengan aborsi. Kita sudah kedatangan tamu istimewa kita, narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Nur Hadi Rahman. Beliau saat ini adalah staf di bagian Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Nah, kita tadi udah menunggu-nunggu ya kehadiran beliau. Halo dokter, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, maaf ya baru masuk. Iya dokter, ini kebetulan beliau nih masih bolak-balik Jogja Bandung ya dok ya. Iya.
Iya, terima kasih dokter untuk kehadirannya. Nah, pada Iya, kesempatan sore hari ini kita akan membahas seputar tentang aborsi. Nah, ya, dokter, sebenarnya aborsi itu apa sih, Dok? Bagaimana sebuah kehamilan itu bisa dikatakan keguguran atau apa namanya aborsi? Mungkin dokter bisa menjelaskan. Terima kasih, dokter. ya. Terima kasih Dokter Endah. Ya, jadi eh, kita hari ini mau membicarakan tentang aborsi ya, walaupun memang apa namanya yang berkaitan dengan aborsi itu selalu dikonotasikan ke hal yang negatif, karena dianggap aborsi itu adalah suatu proses pengguguran yang sifatnya disengaja gitu ya. Jadi kalau dalam terminologi yang kita gunakan di Indonesia, biasanya kalau untuk permasalahan yang berhubungan dengan keguguran yang sifatnya itu adalah alami dan tidak ada pemicu secara eh, medis ataupun pemicu hal yang lain, kita akan menyampaikannya dengan bahasa keguguran atau eh, kita menyampaikannya juga kalau bahasa Inggrisnya itu terminologinya miscarriage, atau mungkin kalau dengar bapak-bapak ibu-ibu kita yang zaman dulu menyebutnya dengan miskram gitu ya. Ya, jadi itu yang biasanya kita gunakan kalau keguguran ataupun suatu kondisi di mana kehamilan yang memang belum viable atau dibilang belum mampu untuk bertahan hidup di luar, itu disebut dengan proses eh, keguguran. Jadi keluarnya itu tanpa disengaja dan memang itu adalah suatu proses kejadian yang alami gitu ya. Nah, bagaimana dengan aborsi? Nah, kalau aborsi itu adalah suatu tindakan di mana proses pengeluaran itu disengaja, walaupun memang ada beberapa yang mengklasifikasikannya nih. Jadi ada yang menganggap bahwa aborsi ini memang dilakukan secara medis karena memang ada kondisi yang menyebabkan harus dilakukan proses pengguguran tersebut. Misalnya ada ibu hamil yang eh, en- entah kondisinya itu dia memiliki penyakit jantung yang berat gitu, di mana ketika kehamilan itu diteruskan itu bisa mengancam nyawanya gitu ya. Jadi kita harus memilih untuk apa namanya menyelamatkan nyawa ibu terlebih dahulu, eh, dan apa kondisi kehamilannya itu menjadi prioritas yang kedua, sehingga tujuan untuk menyelamatkan ibu itu menjadi lebih besar sehingga prosesnya disebut dengan aborsi atas indikasi medis. Tapi ada juga yang sifatnya itu memang suatu kondisi proses pengguguran yang dilakukan secara ilegal. Misalnya memang tidak menginginkan kehamilannya dan kemudian berusaha untuk mencari cara bagaimana untuk mengeluarkan eh, menghentikan kehamilannya tersebut, itu yang disebut dengan kita menyebutnya sebagai aborsi yang sifatnya provokatif atau memang itu disengaja dan memang tanpa adanya indikasi medis. Mungkin itu sebagai pengantar di awal ya, bahwa oh ternyata beda loh antara keguguran dan kemudian juga eh, aborsi ya. Itu yang mungkin kita pahami dulu di awal. Gitu ya, Dokter Endah. Ya, terima kasih dokter. Jadi tadi mungkin ada perbedaan ya terkait dengan Ya, miscarriage itu sendiri dan juga aborsi. Nah, dokter tadi menarik dokter. Jadi memang ada beberapa proses penghentian kehamilan itu sendiri yang memang ada indikasinya dan memang mungkin ada yang disengaja juga yang bukan merupakan indikasi medis dan mungkin yang terjadi ya, secara spontan gitu ya, keguguran yang ya, kemudian terjadi secara spontan. Mungkin kita bahas satu persatu dokter. Kalau ya. misalnya pada suatu kehamilan. Kemudian sang ibu tadi mengalami keguguran secara spontan, aborsi secara spontan tanpa adanya provokasi gitu ya. Nah, Ya. ini biasanya disebabkan oleh apa ya, dokter? Ya, jadi eh, proses keguguran. Jadi kita sekarang membicarakan proses keguguran yang alami ya. Dan sebenarnya kalau dalam konteks kedokteran itu kondisinya bermacam-macam ya. Ada
kondisi proses keguguran yang dia dalam fase awal sekali gitu ya. Dan ini adalah suatu kondisi yang kita akan usahakan dipertahankan, namanya abortus atau proses keguguran yang baru mengancam gitu ya, atau kita menyebutnya sebagai abortus incipient gitu ya, imminence. Kemudian ada proses keguguran yang sudah berlangsung gitu ya, di mana perdarahannya udah cukup banyak, yang disebut dengan kondisi abortus incipient yang sedang berlangsung. Kemudian ada kondisi keguguran yang memang sudah keluar produk kehamilannya, ataupun dengan tadi ya memang harus dikeluarkan dengan kondisi tertentu. Nah, ini penyebabnya memang banyak ya kenapa itu bisa menyebabkan proses keguguran. Tapi keguguran itu sebenarnya adalah proses mekanisme tubuh menolak kondisi yang tidak normal ya. Tidak normal dalam hal ini adalah di mana proses pertemuan sperma dan sel telur itu ada sesuatu yang di situ itu menyebabkan tidak normal secara di tingkat kromosom ya, kita bilangnya ya. Itu sehingga menyebabkan kondisi proses pembentukan embrio itu menjadi tidak sempurna. Nah, ketika tidak sempurnanya itu sangat banyak gitu, tubuh itu mendeteksi bahwa ini adalah kondisi yang memang tidak bisa dipertahankan gitu. Jadi itu akan menyebabkan flek-flek perdarahan, dan sebagian besar proses terjadinya keguguran ini adalah disebabkan oleh kelainan kromosom. Kalau tidak salah, angkanya berkisar antara 40-50% itu disebabkan oleh kelainan kromosom. Walaupun memang ada banyak faktor lain yang memicu, sepertinya kondisi pada kesehatan ibu, sepertinya penyakit-penyakit tertentu seperti adanya penyakit metabolik seperti diabetes, kemudian juga kondisi yang infeksi yang dialami ibu, seperti misalnya mengalami infeksi HIV, kemudian ada rubella, ada tokso, ada kondisi-kondisi infeksi penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, dan penyakit-penyakit lain seperti penyakit tropis yang dialami, misalnya kondisi penyakit malaria atau penyakit demam berdarah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya proses keguguran. Selain itu juga ada namanya gangguan hormon ya, jadi di mana hormon di dalam tubuhnya nggak stabil, biasanya pada kondisi-kondisi tertentu, kita menyebutnya seperti misalnya pada PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome, penyakit tiroid, itu juga bisa menyebabkan terjadinya keguguran, ataupun sebenarnya kondisi fisik di rahim itu sendiri gitu ya. Di rahim ibu itu ada kondisi seperti misalnya bentuknya yang mengalami kelainan sejak lahir gitu ya. Jadi yang harusnya bentuknya seperti buah pir, tapi ini seperti berbentuk hati atau yang lain, itu bisa menyebabkan gangguan proses perkembangan pada kehamilan juga yang bisa menyebabkan keguguran. Terus yang lainnya seperti misalnya penyakit autoimun, yaitu kondisi di mana ada kondisi dari sang ibu sendiri yang menyebabkan sistem imunnya itu menyerang dirinya sendiri, termasuk menyerang kondisi kehamilannya yang bisa menyebabkan keguguran. Ini juga bisa terjadi, walaupun memang ada beberapa penyebab-penyebab karena kondisi kesehatan ibu yang lain. Jadi mungkin itu ya penyebab-penyebab terbesar dari suatu keguguran yang dialami oleh ibu. Ya. Halo. Sepertinya Dokter Endah terlempar ya. Oke, Iya. Dokter Adi, mohon izin saya izin masuk, Dok. Terima kasih penjelasannya. Sobat Sehat itu tadi beberapa faktor-faktor penyebabnya apa saja tentang aborsi. Lalu Dok, mohon izin untuk saya menyampaikan pertanyaan dari Sobat Sehat yang sudah masuk di WA, boleh ya Dok ya? Ya, boleh. Ini ada pertanyaan Dok, ini dari
dari Zoom dulu deh, dari Mbak Shania Puspa. Terima kasih Ya. banyak. Selamat sore, Dokter. Aborsi ini biasanya dilakukan dengan cara apa saja nih? Mungkin dari Sobat Sehat ada banyak yang belum tahu, Dok, bahwa aborsi ini Ya. mungkin yang familiar adalah dengan pil atau semacamnya. Tapi apakah Ya. cara-caranya itu seperti apa, Dokter Adi? Silakan. Iya, untuk seperti tadi ya, kalau misalnya sudah mengalami kondisi seperti tadi, kondisi keguguran yang tidak bisa dipertahankan dan memang ada indikasi medis yang menyebabkan itu harus tidak bisa dilanjutkan lagi kehamilannya, ada beberapa cara ya yang digunakan untuk mengeluarkan atau membersihkan produk kehamilan yang sudah dalam proses keguguran yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Yang pertama adalah dengan menggunakan obat-obatan ya. Nah, obat-obatan ini adalah cara yang paling sederhana gitu ya, tanpa adanya kondisi yang harus dilakukan di ruang tindakan dengan adanya alat yang harus masuk ke dalam rongga rahim gitu ya. Nah, ini yang biasa kita gunakan adalah obat-obatan yang isinya itu adalah misoprostol ya. Misoprostol itu adalah prostaglandin E2 yang memang salah satu efeknya itu bisa menyebabkan kontraksi rahim sehingga menyebabkan pengeluaran produk kehamilan tersebut. Nah, dengan obat-obatan ini proses keguguran itu bisa terjadi secara alami ya. Jadi tidak ada harus dilakukan tindakan, kita menyebutnya baik kuretase ya ataupun tindakan menggunakan kuret hisap gitu ya, itu juga tidak harus dilakukan, walaupun memang angka keberhasilannya itu tidak 100% ya. Keberhasilannya itu di angka 80-90%. Ada sekitar 10-20% yang masih memerlukan usaha untuk mengeluarkan yang tersisa. Nah, ini yang memang biasanya harus dibantu dengan alat ya. Yang paling sering direkomendasikan untuk digunakan sekarang adalah kuretase hisap ya. Jadi yang disebut dengan AVM ya, atau aspirasi vakum manual ya, itu yang direkomendasikan oleh WHO untuk mengeluarkan produk kehamilan, walaupun memang ada cara-cara konvensional yang bisa digunakan, yaitu kita menyebutnya dengan kuretase tajam, yaitu menggunakan alat sendok kuret seperti dia terbuatnya dari metal gitu ya, yang itu masuk ke dalam rahim dari jalan lahir dari liang vagina yang membuat kita gunakan untuk membersihkan rongga rahim, walaupun memang untuk yang kuretase tajam ini sudah tidak lagi direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia ya, karena efeknya yang bisa menyebabkan infeksi, dan kemudian kalau misalnya karena itu adalah dari besi, ada kemungkinan bisa mengambil jaringan yang lebih dalam ya, dinding rahim yang normal bisa ikut terambil sehingga meningkatkan risiko terjadinya perlengketan setelah proses kuretase itu dilakukan. Yaitu perlengketan itu menyebabkan menjadi mens tidak teratur atau tidak mens sama sekali, sehingga akan berhubungan dengan gangguan kesuburan yang disebabkan karenanya perlengketan tersebut. Kita menyebutnya sebagai sindrom Asherman ya, kalau dalam bahasa medisnya. Nah, itu yang ingin dihindari kalau kita menggunakan kuretase tajam. Kalau dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikannya dengan AVM ya, aspirasi vakum manual, atau kuretase hisap gitu ya, dengan alat suction gitu. Itu yang memang direkomendasikan, walaupun memang ada dua jenis tuh, ada yang manual ya, maksudnya manual itu vakumnya itu terjadi karena proses manual yang tidak memerlukan energi, tapi ada juga yang menggunakan vakum elektrik gitu, yang menggunakan listrik, itu juga ada. Itu dua hal itu yang direkomendasikan dalam proses pengeluarannya. Nah, berapa lama prosesnya? Biasanya sih nggak akan nyampe 30 menit ya, rata-rata 15-20 menit itu tindakan sudah bisa selesai, dan biasanya prosedurnya dilakukan dalam kondisi pembiusan ya. Jadi dalam kondisi terbius sehingga
eh, pasien ataupun yang eh, ibu yang mengalami proses keguguran tersebut yang harus dibantu dengan alat itu tetap nyaman gitu ya, karena tidak merasakan sakit. Gitu, Dokter Endah. Tadi Ya, terlempar ya. tadi terlempar dok, tiba-tiba listrik Ya, mati. Terima kasih oke. banyak tadi ya Mbak Galuh untuk pertanyaannya juga. Jadi kalau menindaklanjuti tadi dok, dari dokter tadi kan sudah menyampaikan terkait dengan berbagai macam jenis dari keguguran itu sendiri. Ada yang bentuknya mengancam, ada yang sedang berlangsung, ada yang mungkin sudah keluar kemudian tidak seluruhnya keluar sehingga harus dibantu oleh alat gitu. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya seorang hamil gitu, kemudian ada tanda-tanda keguguran yang mengancam ya dok, yang tadi dokter sampaikan abortus iminen gitu. Nah, bagaimana seharusnya manajemennya dok? Ini mungkin kehamilan yang diharapkan gitu ya, terus kemudian ternyata ada tanda-tanda dia flag-flag keluar darah. Nah, untuk manajemennya sendiri bagaimana dokter untuk kasus seperti ini? Ya, ya biasanya yang pertama adalah biasanya akan mengalami flek atau pendarahan ya. Biasanya kita akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah memang eh, eh, kalau bisa mencari penyebabnya ya. Jadi kita lihat kondisinya, apakah mulut rahimnya terbuka, apakah sudah ada produk kehamilan atau jaringan yang berkaitan dengan kehamilan tersebut keluar dari eh, mulut rahim gitu. Kemudian juga kita juga bisa lihat apakah rahimnya dalam kondisi yang normal ataupun ada kondisi hal-hal lain seperti misalnya kondisi yang tidak normal dalam bentuknya ataupun ada penyakit kayak seperti miom ataupun yang lain gitu ya. Miom itu benjolan yang ada di dalam rahim gitu. Itu yang harus kita pastikan dulu untuk melihat semuanya baik atau enggak dan bagaimana kondisi fisik ibu secara umum atau secara semuanya ya. Maksudnya apakah kondisinya itu memang masih stabil atau darahnya sudah sangat banyak sehingga harus memerlukan penanganan secara cepat dan segera, itu yang harus dipastikan dulu di awal gitu ya. Nah, kalau semisal memang kondisinya cukup baik, nah kita ada dua hal nih, ada dua hal yang biasanya kita lakukan adalah memastikan bahwa kondisi kehamilan itu baik dan memang berada di dalam tempatnya, maksudnya di dalam rahim, kita menyebutnya sebagai intrauterin gitu ya, berada di dalam rahim, dan sudah ada janin dengan denyut jantung gitu ya. Karena ada kondisi di mana flek ataupun perdarahan yang terjadi itu di saat kondisi kehamilannya masih terlalu dini ya. Jadi masih misalnya usia kehamilan 5 minggu, 6 minggu, di mana kondisi kehamilan dengan usia seperti itu 5-6 minggu itu kadang masih sulit menentukan ini kehamilan yang berkembang dengan normal, dalam arti nanti ada janin kemudian ada denyut jantung, atau hanya terbentuk kantong kehamilannya saja tanpa adanya janin di dalamnya gitu. Nah, itu yang harus kita pastikan dulu. Nah, kalau memang ada janinnya dan kemudian ada flek-flek atau ada perdarahan ya, biasanya eh, untuk ibu yang bersangkutan akan direkomendasikan untuk melakukan istirahat, tirah baring, jadi tiduran gitu ya. Dan kalau memang memungkinkan dilihat eh, pemeriksaan lab sampai dengan pemeriksaan hormon, apakah memerlukan penambahan hormon dari luar atau enggak. Kalau memang memerlukan, biasanya akan kita berikan obat penguat kehamilan gitu ya, yang kaitannya dengan untuk mempertahankan kehamilan tersebut. Kemudian juga ada obat-obatan yang digunakan untuk menghentikan perdarahannya. Nah, biasanya kalau memang eh, pengobatan ini berlangsung dengan baik dan ibunya juga bisa beristirahat dengan baik, akan kita pantau apakah perkembangan kehamilannya itu akan berkembang dengan baik juga gitu. Biasanya itu sih yang akan dilakukan apabila ada proses kondisi keguguran atau yang disebut dengan abortus iminen tadi yang kita mengusahakan untuk tetap dipertahankan. Seperti itu, Dokter Enda.
Iya, terima kasih dokter. Jadi kita harus Ya, melakukan asesmen terlebih dahulu terkait dengan apakah janin ini sudah berkembang baik atau ya, memang tadi ya kondisi-kondisi yang terkait dengan kausanya dokter. Ini ya. sepertinya banyak yang tertarik dengan topik sore hari ini ya dokter. Ini ada pertanyaan yang mungkin berkaitan ini ya dari Ibu Umi Lestari dan Ibu Sarwa Sigit. Dokter, perkenalkan nama saya Umi Lestari di Melati Sleman. Selamat Ya, sore, dokter. ya, selamat Melihat sore. anak zaman sekarang, ya, melihat anak zaman sekarang ini ada yang mengalami hamil di luar nikah, lalu beli Ya, obat-obatan dan diminum dengan dosis tinggi. Selain ya, menyebabkan tadi keguguran, apa yang terjadi pada ibunya, dok? Nah, ini mungkin juga ya. berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Sarwa. Apa bahaya aborsi ini, dok? Sepertinya banyak yang dilakukan secara ilegal. Matur nuwun, dokter. Monggo, dok. Ya, terus mungkin sama sekalian ya, ada di chat box itu ada yang menanyakan aborsi dengan indikasi medis aman dilakukan saat kehamilan umur berapa gitu ya. Ya, jadi tadi seperti yang tadi disampaikan sebenarnya apa yang dilakukan apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup ya, maksudnya hanya dengar sana, dengar sini gitu terus langsung beli obat itu sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena eh, yang pertama kehamilan yang bisa dilakukan pengukuran dengan obat-obatan, dengan alat misalnya tadi ya, alat eh, kuret vakum, kuret hisap ataupun kuret laser tajam itu adalah kondisi di mana kehamilannya ada berada di dalam rahim. Jadi ketika tidak tahu apakah kehamilan itu berada di dalam rahim atau tidak, jadi menggunakan obat-obatan tersebut bisa sangat berbahaya, apalagi kalau memang kondisinya itu misalnya di luar rahim gitu. Di luar rahim tidak tahu menggunakan obat-obatan itu akan menyebabkan apa namanya ya memang ada proses pengeluaran tapi pengeluarnya nggak bisa ke bawah tapi masuk ke dalam rongga perut. Nah itu yang sangat berbahaya bisa menyebabkan perdarahan dan yang lain dan resikonya adalah mengancam nyawa ya. Jadi jangan apa namanya menganggap sepele bahwa dengan menggunakan obat-obatan tersebut pasti bisa keluar alami, bisa ini tanpa harus ada tindakan tertentu gitu ya. Jadi itu yang harus diwaspadai ya. Jadi memang pentingnya edukasi mengenai kesehatan seksual ini dilakukan sejak dini dan ditempatkan pada kondisi yang benar gitu ya. Jadi pengetahuannya itu disampaikan dengan benar, kemungkinan bisa untuk mengurangi lah kalau memang itu ada pendidikan dari awal yang memang menempatkan hal ini dengan benar gitu ya. Dan proses eh, untuk proses pengguguran secara baik yang kondisi seperti ini atau medis sebenarnya tidak ada batasan usia kehamilan ya selama dia belum viabel masih biasanya viabel atau kondisi yang bisa lahir di luar sehat di luar adalah yang di atas 24 minggu ya sekarang ya. Itu sebelum 24 minggu itu kita masih menyampaikan bahwa ini adalah suatu kondisi keguguran gitu. Tapi memang semakin bertambahnya usia kehamilan, resikonya misalnya resiko perdarahan, kemudian resiko adanya apa namanya proses pengeluaran yang tadi ya tidak bisa total semua keluar gitu ya, itu akan semakin besar karena usia kehamilannya memang semakin besar juga gitu ya. Akan berbeda kalau misalnya usia kehamilannya masih 5-6 minggu dengan yang misalnya 18 minggu gitu ya. Di mana janin mungkin kalau misalnya perkembangannya eh, apa sesuai gitu ya dan kondisi-kondisi tertentu misalnya berhenti di situ dia sudah terbentuk janin, sudah ada tulang, ada kondisi apa namanya fisik yang menyerupai bayi kecil gitu itu akan lebih susah lagi ya untuk proses walaupun memang tetap bisa dilakukan tapi ya itu maksudnya bertambahnya usia kehamilan resikonya juga akan semakin tinggi mungkin itu ya yang bisa disampaikan yang kaitannya dengan proses pengguguran atau aborsi tadi ya.
Iya, terima kasih dokter. Dan mungkin juga kalau misalnya dilakukan dengan cara-cara yang ilegal ya dok, mungkin Ya, memasukkan sesuatu itu kan juga bisa menyebabkan infeksi yang tentunya sangat-sangat ya, berbahaya buat ibu ya. ya. Ini kemudian ada pertanyaan lagi dokter. Hmm. Sorry dokter, saya izin bertanya, apakah setelah dilakukan aborsi, maka kedepannya akan kesulitan untuk hamil lagi nggih dokter? Terima kasih, salam sehat. Ya, Nggih. dari Mbak Diana, Bu Diana atau Mbak Diana nih. Ya, jadi memang tergantung prosesnya seperti apa ya. Jadi kan prosedur eh, tindakan aborsi ataupun proses pengguguran itu kan harusnya memang atas indikasi medis dilakukan di tempat yang memang memiliki apa namanya eh, fasilitas yang memang mampu dan steril ya untuk melakukan tindakan tersebut ya. Jadi meminimalkan risiko infeksi yang disebabkan oleh baik oleh tindakannya ataupun memang kondisi kondisi eh, proses penggugurannya gitu. Jadi kalau memang semuanya dilakukan sesuai prosedur, harusnya aman ya karena pasti akan terpantau dengan baik. Kalaupun ada infeksi bisa dipantau lebih awal gitu ya. Kalau misalnya setelah proses keguguran mensnya kok tidak teratur atau bagaimana itu bisa segera ditangani gitu. Jadi selama itu dilakukan secara aman, memang resikonya sangat kecil ya kalau misalnya memang akan terjadi kondisi sulit hamil gitu ya. Jadi kalau keguguran yang pertama kali itu, kalau saya menyebutkannya, kalau sering menyampaikan itu kayak apa namanya random aja gitu. Siapapun ibu yang sehat ataupun mungkin yang memang ada gangguan terkait kesehatannya sebelumnya itu bisa saja mengalami gitu. Nah, yang mungkin harus diwaspadai adalah proses keguguran yang sifatnya berulang. Maksudnya 2 kali keguguran, 3 kali keguguran. Nah, itu yang harus dicari tahu tuh. Ada nggak penyebab yang menyebabkan keguguran berulang? Kalau keguguran baru 1 kali, itu bisa terjadi sama siapa aja ya. Karena ada kondisi di mana ibunya sehat, yaitu terjadi kelainan kromosom itu yang bisa menyebabkan proses keguguran di angka 40-50% gitu. Bahkan kadang tidak disadari ya, karena bisa saja proses keguguran itu sangat awal sekali sehingga ibu itu hanya mengalami kok mens saya telat dan agak banyak gitu. Dikiranya cuma mens aja, padahal sebenarnya itu adalah proses keguguran yang berada di fase awal sekali sehingga tidak disadari bahwa itu adalah proses keguguran seperti itu. Iya, terima Ya, kasih banyak dokter. Mungkin dulu saya juga sedikit cerita ya dok, pernah ya, keguguran, kemudian ditenangkan dengan yang kalau kita sudah hamil, kemudian keguguran, berarti yang mungkin sudah dipastikan adalah kita enggak infertil gitu loh. ya Maksudnya maksudnya artinya fertilisasi itu terjadi. Jadi mungkin ya, yang perlu disyukuri itu. Meskipun tadi ya, seperti yang disampaikan oleh dokter Nur Hadi bahwa bisa saja terjadi itu recurrent pregnancy loss yang terjadi apa namanya berkali-kali yang tentunya kita harus cari tahu penyebabnya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dokter. Apakah dengan pijat itu ya. bisa menggugurkan kandungan dokter? Iya, jadi mungkin itu yang ada beberapa mitos-mitos yang harus dipahami ya, bahwa sebenarnya yang namanya kehamilan yang kondisinya baik itu sebenarnya dia berada dalam kondisi yang memang terproteksi atau terlindungi dengan baik ya. Baik itu terlindungi oleh cairan ketubannya, terlindungi oleh rahimnya gitu dan di situ itu adalah sebenarnya tempat yang paling aman gitu. Nah, dengan hanya dilakukan pemijatan tentunya tidak akan memungkinkan tidak akan mungkin terjadi keguguran kalau misalnya tidak ada pemicu yang lain. Misalnya tadi ya ada usaha untuk menggugurkan atau menggunakan obat-obatan atau yang lain itu mungkin bisa ya kalau bersamaan. Tapi kalau hanya pemijatan saja, eh, ibunya kondisinya baik, kehamilannya cukup baik, ya seharusnya aman gitu ya. Apalagi kalau Ya, yang dipijat tangan dan kakinya ya dok, tentunya tidak menyebabkan ya betul. keguguran. Ya baik dok, Ya, melanjutkan tadi menarik dokter terkait dengan mitos-mitos gitu ya. Nah ya, ada beberapa mitos juga yang mengatakan bahwa nanas gitu ya dok, nanas ya, itu bisa apa namanya untuk menggugurkan kandungan. Itu bagaimana dok? ya. Tapi sebenarnya kalau itu kayaknya lebih ke arah ini ya, sugesti dan kondisi ini karena memang sebenarnya
kayak nanas, duren dan yang lain itu kan memang obat-obatan yang sepertinya merangsang ya, maksudnya merangsang dalam arti dia tuh asam, terus durian juga baunya menyengat dan yang lain gitu. Dan beberapa ada yang kalau makan itu bisa sakit perut gitu ya. Tapi bukan berarti sakit perut itu adalah proses kayak proses untuk kegugurannya gitu, enggak ya. Karena memang ada apa namanya di dalam perut yang ada usus, ada yang lain gitu yang itu memproses makanan yang merangsang itu dengan kondisi seperti itu. Jadi itu adalah sebenarnya suatu mitos ya yang seharusnya apa namanya tidak dipegang gitu ya, karena memang dengan selama wajar gitu ya harusnya tidak ada masalah ya dengan makan makanan nanas atau makan durian gitu ya, yang tentunya tidak akan mengganggu proses kehamilannya gitu. Iya, terima kasih Ya, dokter. sepertinya Kemudian sudah yang jam 4 sore. Gimana nih Mbak Galuh? ini apa namanya, kita manut sama yang punya radio, dokter Pak Galuh. Jadi dok, mohon maaf Ya, ini mungkin kami beri waktu sampai dengan jam 4 sore karena kebetulan dokter Adi juga setelah ini ada agenda lain ya dok. ya, boleh. Ya, ada agenda Oke, lain. mohon maaf dokter Enda dan juga dokter Adi mungkin em, mungkin ada pesan-pesan untuk para sobat sehat dari dokter Adi maupun dokter Endah terkait dengan aborsi ini. Silakan dari dokter Adi dulu mungkin dok. Ya, mungkin kalau tadi ya di yang bisa mengambil kesimpulan dari awal dan akhir, yaitu ada proses keguguran yang memang disengaja maupun tidak, dan yang disengaja ini ada yang sifatnya memang karena medis, ada yang bukan. Nah, yang bukan itulah yang sebenarnya harus dihindari ya, karena memang efeknya bisa berantai gitu. Salah satunya tadi ya, kalau memang tidak dilakukan secara benar, itu akan menyebabkan resiko di kemudian hari bagi yang melakukan ya, yang melakukan. Kemudian tadi selama keguguran baru sekali, jangan berkecil hati gitu ya, karena bisa saja semua perempuan wanita itu mengalami ya. Kalau misalnya keguguran berulang, harus dicari tahu penyebabnya apa sehingga akan cepat ditangani. Kalaupun misalnya sekarang mengalami tadi ya flag-flag ataupun yang lain dan sangat ingin kehamilannya dipertahankan, mungkin memang harus segera ke dokter ya buat dipastikan nih kehamilannya memang sehat atau tidak, bisa dipertahankan atau tidak. Nanti tinggal ikuti saja advice dari dokter harus bagaimana. Tapi yang jelas apa namanya, suatu kehamilan itu adalah sebenarnya anugerah ya. Jadi dan kita harus ikhlas dalam eh, apa namanya menerimanya gitu ya. Jadi kalau memang ini adalah suatu kehamilan yang sangat diinginkan, tapi ternyata ada proses tadi ya tidak bisa dipertahankan atau seperti apa, jadi kita harus bisa menerima, kita bisa usaha lagi gitu ya supaya nanti kehamilan yang berikutnya misalnya kondisinya baik gitu. Dan tentu pesannya eh, apa namanya suatu proses keguguran ini adalah ataupun kondisi pengguguran itu adalah suatu yang memang kondisinya kompleks ya. Jadi memang tidak bisa eh, menganggap bahwa suatu itu tuh bisa dengan mudah prosesnya gitu. Misalnya mendengar dari sini, dari sana, kemudian misalnya tadi yang kehamilan tidak diinginkan, apa-apa tinggal minum obat dan yang lain, tidak semudah itu gitu. Harus benar-benar dipastikan dulu semuanya memang aman untuk melakukan itu, dan itu memang harus melakukan pemeriksaan medis ya, tidak bisa dengan pengetahuan yang dialami sendiri, dipunyai awam, sehingga melakukan proses pengguguran tersebut itu sangat tidak disarankan ya untuk dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Dokter terima kasih Endah, banyak dokter Adi. Mungkin dari ya, dokter Endah kepada para sobat sehat, silakan dok. Ya, tadi sudah lengkap ya, sudah disampaikan oleh Dr. Nur Hadi. Mungkin kalau dari saya,
mungkin kita harus lebih aware tentang tanda-tanda kegawatannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda flek-flek disertai kemudian pendarahan melalui jalan lahir yang sangat banyak, kemudian mungkin ada demam dan juga cairan berbau, itu harus segera ke rumah sakit karena takutnya nanti memang kalau pendarahan sangat banyak kan bisa menyebabkan syok, kemudian demam sendiri bisa mungkin karena sepsis dan juga mungkin tanda-tanda kegawatan yang lainnya yang itu mungkin sangat mengancam jiwa ibunya gitu. Ya. Demikian Mbak Galuh. Baik, terima Oke, kasih makasih ya, banyak Mbak Dokter Galuh, ya. Endah dan juga Dokter Adi sudah Ya. memberikan edukasi kepada para sobat sehat semua. Jadi hati-hati ya sobat sehat, apalagi untuk melakukan sesuatu yang sifatnya ilegal. Jadi lebih baik untuk dikonsultasikan ke dokter, jangan sampai membahayakan tubuh kita begitu. Tadi kehamilan adalah anugerah, jadi memang harus kita jaga baik calon bayi dan juga diri kita. Terima kasih banyak Dokter Endah dan juga Dokter Adi sudah mampir kembali di Raisa Radio. Lancar-lancar untuk agenda selanjutnya, Dokter Adi dan juga Dokter Endah. Mohon maaf dok bila ada kendala pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Ya, Terima terima kasih. kasih juga Mbak Oke, Galuh. terima Oke, kasih banyak sehat-sehat. Mbak Ya, Galuh. mohon izin Oh, ya. ya, silakan Terima kasih dokter. udah diundang di sini. Dan sobat sehat, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak di sore hari ini. Untuk para sobat sehat yang ingin membagikan informasi ini, tinggal mengakses saja Spotify dari Raisa Radio. Sudah ada, nanti akan kami upload rekaman dari Bincang Sehat edisi sore hari ini tentang kenali risiko aborsi yang semoga bisa memberikan manfaat yang lebih untuk sekitar kita. Terima kasih banyak. Saya Galuh pamit undur diri dan sampai jumpa. Salam sehat.